Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salvander BM Sigalingging dengan NIM 050051257 sebagai kuasa hukum penggugat Tuan Andi. Yang mulia Majelis Hakim, izinkan saya menyatakan dan argumentasi dalam perkara wan prestasi jual beli tanah antara tergugat dan penggugat, yaitu Tuan Budi dan Tuan Andi, dengan nomor perkara 15-PDT-G-2023-PN Bogor. Yang mulia Majelis Hakim, perkenankan saya untuk menjelaskan kembali fakta-fakta perkara sebagaimana yang terungkap dalam persidangan ini. Yang pertama, bahwa pada tanggal 15 Januari 2003 antara penggugat dan tergugat telah dibuat perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, dengan harga yang disepakati sebesar 1 miliar rupiah. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan, yakni paling lambat tanggal 15 April 2023. Bahwa penggugat telah menerima pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta rupiah, bahwa hingga 6 bulan setelah perjanjiannya itu sampai 15 Juli 2023, tergugat belum melunasi sisa pembayaran sebagaimana disepakati. Bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran somasi, yaitu pada tanggal 20 April 2023 dan 10 Mei 2023, namun tidak pernah diindahkan oleh tergugat. Bahwa tergugat beralasan belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan tanpa batas yang jelas. Bahwa keterlambatan pembayaran tersebut menyebabkan penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain serta kehilangan potensi keuntungan. Yang mulia Majelis Hakim, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada tergugat. Yang pertama, apakah saudara menyetujui dan menandatangani ketentuan tersebut? Yang kedua, apakah dalam perjanjian tidak ada klausul yang memberikan toleransi waktu tambahan tanpa persetujuan penggugat? Benar? Yang ketiga, penggugat telah mengirimkan somasi kepada saudara pada 20 April 2023. Saudara menerimanya serta penggugat kembali mengirimkan somasi pada 10 Mei 2023. Apakah saudara merespon somasi tersebut? Yang keempat, saudara beralasan belum mendapatkan pinjaman bank. Betul? Apakah alasan tersebut dicantumkan dalam perjanjian sebagai dasar untuk menunda pembayaran? Yang kelima, apakah saudara menyampaikan permintaan perpanjangan waktu secara tertulis kepada penggugat? Yang keenam, apakah saudara mengetahui bahwa keterlambatan pembayaran dapat menyebabkan kerugian bagi penggugat, yang dalam hal ini penggugat tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain? Berdasarkan fakta-fakta dalam perkara tersebut, kami menyimpulkan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi cedera janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 1238 junto pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal 1238 yang menyatakan bahwa debitur yang dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis, atau jika sifat perikatan mewajibkan agar debitur harus dianggap lalai tanpa peringatan. Kemudian pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan konsekuensi dari wan prestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya kerugian dan bunga kepada kreditur apabila tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai. Berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut, penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Kedua, menyatakan secara hukum tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Yang ketiga, menyatakan perjanjian jual beli tanah tersebut batal atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar kerugian material senilai 100 juta rupiah, denda keterlambatan sebesar 10 juta per bulan sejak 15 April 2023 sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Yang kelima, menyatakan sah sita jaminan atas tanah objek sengketa seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Yang keenam, menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara. Yang terhormat, Yang Mulia Majelis Hakim, dengan ini saya, kuasa hukum penggugat Tuan Andi, memohon agar menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya untuk penggugat sebagaimana mestinya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk kita semua.